Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya diminta oleh Latahzan Jawari untuk mengisi kajian yang berjudul hal-hal yang membuat mudah menikah. Semoga dari pertemuan kali ini kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari bagaimana syariat Islam memudahkan dalam urusan pernikahan. Karena ada salah satu dari ungkapan bahwa semakin sulit menikah, maka semakin mudah perzinahan. Semakin mahal pernikahan, semakin murah perzinahan. Maka dengan ini semoga Allah mudahkan kita menikah supaya selain untuk sesuai dengan fitrah manusia untuk berketurunan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk mencegah maksiat yang terjadi, yang mudah terjadi bila pernikahan dipersulit. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Gilang Pangestu. Saya adalah founder dari Sekolah Pranikah Online. Alhamdulillah pada bulan ini sedang menjalankan programnya dengan peserta kurang lebih 1.500. Kalau dari program-program sebelumnya pesertanya kurang lebih ada sekitar lebih dari 4.000 alumni, yang mana insya Allah mempelajari ilmu-ilmu pernikahan baik dari sisi syariat maupun dari sisi yang lainnya. Insya Allah nanti pada bulan Syawal akan dibuka program sesi tukar CV ta'aruf. Boleh dinantikan infonya. Baik, kita insya Allah mulai ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Islam, pernikahan adalah suatu hal yang harus dipegang dengan penuh tanggung jawab, tapi juga dimudahkan. Bagaimana cara memudahkan pernikahan dalam Islam? Maka kita lihat dari generasi para sahabat, generasi salafus soleh, bagaimana mereka menikah. Umumnya generasi sahabat, generasi salafus soleh pada masa jahiliyah itu dipersulit pernikahan, diantaranya karena mahar pernikahan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya bahwa untuk menikah maka mahar yang sebaik-baiknya adalah mahar yang mudah. Pada zaman dahulu mahar pernikahan bisa kebun-kebun, unta-unta yang jumlahnya mungkin ratusan, harta-harta yang banyak, yang mana tidak semua sahabat Nabi menyanggupi hal tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berusaha memudahkan pernikahan sehingga mahar-maharnya adalah mahar-mahar yang kiranya disanggupi oleh umumnya masyarakat pada saat itu. Namun juga memang saat saya bilang maharnya itu dimudahkan, maka kalau lihat dari sirah Nabawi, Rasulullah SAW sendiri maharnya adalah hal-hal yang sangat barang-barang berharga. Oleh sebab itu jangan dipahami mahar yang semudah-mudahnya adalah mahar-mahar yang justru tidak berarti, tidak bermakna, tapi mahar-mahar itu adalah bagi laki-laki, maka berikanlah mahar yang sebaik-baiknya dari kemampuannya. Misalkan dengan rumah, dengan kendaraan, dengan kebun, hal-hal yang kiranya layak untuk sebagai mahar pernikahan. Selama laki-laki tersebut mampu, maka berikanlah mahar tersebut. Sedangkan perempuan, maka mahar yang sebaik-baik dari perempuan adalah yang perempuan memudahkan mahar tersebut. Jadi memang intinya perempuan yang mempersulit, laki-laki juga jangan meremehkan. Intinya yang sesuai kemampuan yang bisa membuat pernikahan itu mudah. Seperti kisah dari ada perempuan yang ingin menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk menikah, sedangkan saat itu Rasul sedang tidak tertarik untuk menikah, yaitu juga diantaranya dengan perempuan tersebut. Maka sahabat Nabi yang lain menawarkan, ya Rasul, kalau engkau tidak mau, bagaimana dengan kau berikan kepada saya kesempatan tersebut. Namun pemuda tersebut miskin. Akhirnya Rasulullah pun memintanya untuk membuat mahar meskipun dari cincin
besi. Jadi memang mahar itu harus, walaupun mahar itu murah. Kemudian ada banyak ya kisah sahabat lain terkait pernikahan, seperti kisah dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yaitu seorang pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana memang dia tidak punya harta, tidak punya kesanggupan. Dia membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fokus. Rasulullah menawarkan dia untuk menikah, namun ia lebih memilih untuk membantu melayani Rasulullah SAW, sampai Rasulullah pun ketiga kalinya menanyakan, baru Rabi'ah pun mengerti ini sebenarnya bukan sekedar tawaran, tapi sekedar yang terbaik untuk hidupnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Maka Rabi'ah pun ia menerima tawaran Rasulullah SAW, padahal ia tidak mampu. Maka Rasulullah pun meminta sahabat Ansor untuk menikahkannya dengan perempuan dari seorang fulanah, seorang bernama yang tidak disebutkan dalam riwayatnya, seorang fulanah. Maka dinikahkanlah dengan mahar yang mudah, dengan mahar yang dibantu oleh para sahabat Nabi dengan perintah Rasulullah. Maka sahabat pun bermudah-mudahan dalam menikahkannya. Pihak perempuan menerimanya dengan baik, menikahkannya karena ini merupakan perintah Rasulullah dengan bahagia. Juga mas kawinnya dibantu oleh para sahabatnya. Di antaranya adalah ketika Rasulullah meminta Buraidah untuk mengumpulkan mahar dari para sahabat Nabi yang lainnya, juga dari untuk walimahannya, untuk kambingnya, dimudahkan sehingga sahabat ini pun yang aslinya rasanya nampaknya tidak mampu untuk menikah, maka ia pun bisa menikah dibantu oleh para sahabat. Ini memang salah satu sunnah dari Rasulullah SAW, sunnah agama ini adalah untuk membantu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita untuk menikah, baik dengan hartanya, baik dengan calonnya. Itu kalau dia layak dan memang mapan secara agama, secara Islamnya sudah baik, maka dimudahkan. Alhamdulillah. Masih banyak hal-hal yang ingin saya ceritakan. Ini part 1, insya Allah saya cut agar mudah di-share. Kita lanjut ke part 2. Untuk itu part 1-nya diberhentikan terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita lanjut ke part 2 terkait pernikahan ini. Jadi memang saya berpengalaman mengelola ratusan CV ta'aruf. Ada beberapa CV ta'aruf yang mudah untuk saya carikan calonnya. Ada beberapa CV yang sulit saya carikan calonnya. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mempersulit dirinya untuk menikah. Ada hal-hal juga yang menyebabkan dia menjadi mudah untuk menikah. Salah satu hal yang menjadi faktor penghambat dari pernikahan adalah calon laki-laki dan calon perempuan yang memang dia tidak sanggup untuk menanggung tanggung jawab dari rumah tangga. Hal ini yang seharusnya dipersiapkan agar waktu balik itu sudah siap untuk bertanggung jawab, siap untuk menikah, ternyata terlambat. Hal ini juga membuat kita merenung sebenarnya apa yang membuat berbeda antara zaman Rasulullah, bahkan zaman-zaman pada umumnya, dengan kita di akhir zaman ini. Salah satu hal yang sangat mencolok dari akhir zaman ini adalah sistem pendidikan yang terlampau panjang dan sistem pendidikan yang boros usia. Ketika para sahabat Nabi ketika zaman Rasulullah SAW, umumnya orang belajar dunia profesional untuk mencari nafkah, khususnya bagi laki-laki, yaitu dengan langsung terjun ke lapangan, baik dibawa oleh keluarganya, dibawa oleh ayahnya, dibawa oleh teman-temannya. Dia langsung belajar profesional sehingga jadilah ia profesional di dunia nafkah. Ketika dibuat institusi pendidikannya di zaman kekhilafahan Abbasiyah, maka sistem pendidikannya itu sederhana, tidak berkepanjangan. Ada kutab, kata atib jamaknya.
itu sistem 6 tahun sekolah pendidikan dasar, hafalan Quran, bahasa Arab, syariat, calistung, sains, hal-hal yang semua orang perlu tahu diajari di situ. Setelah itu tidak ada sekolah menengah, yang ada langsung sekolah madrasah keahlian, langsung terjun ke di mentor, dididik oleh ahlinya untuk profesional di dunia kerja, di profesional di dunia nafkah. Jadi usia belasan tahun, usia 15 tahun, 16 tahun, pendidikannya sudah selesai karena sudah langsung kuliah, tidak banyak sekolah menengah, sehingga apa yang dipelajari langsung fokus karena dimentor oleh ahlinya, bukan oleh guru yang tidak pernah terjun ke lapangan, sehingga apa yang diajarkan sesuai yang terjadi di lapangan. Mungkin teman-teman tahu, maaf mungkin ini contohnya tidak layak, tapi rasanya contoh ini cukup menarik untuk dikaji. Kita ambil saja manfaatnya. Misalkan kisah dari kisah dari Naruto, di mana Naruto diajari oleh 3 murid saja, tapi diajari langsung oleh dunia profesional gurunya, misalkan Kakashi Sensei. Secara langsung dididik, maka itulah contoh dari mentor yang tepat, di mana ahli langsung mengawasi individu-individu yang dia didik, maka dia tahu apa yang harus diajarkan, apa yang belum diajarkan, apa yang tidak perlu diajarkan, maka langsung belajar apa yang harus sesuai dengan kebutuhan siswanya, tidak secara masif kelas yang mana guru itu tidak peduli, yang penting sesuai kurikulum saja. Nah, ini juga jadi bermasalah. Kalau zaman para sahabat, zaman para ulama memantau murid-muridnya sudah sampai mana, apa yang belum diajarkan, apa yang harus diajarkan, sehingga karena pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya, misalkan siswanya perlu melatih bahasa Arabnya, belajarlah ia bahasa Arab sesuai kebutuhan. Jika yang belum adalah hafalan Qur'annya, menghafalkanlah Quran, hadisnya menghafalkanlah hadis. Apa yang diperlukan dari siswanya, misalkan dalam hal nafkah, kalau misalkan ia belajar ilmu berdagang, belajarlah kepada para pedagang. Kalau ia perlu belajar dunia profesional satu bidang tertentu, belajarlah. Maka sistem ini adalah sistem yang terbaik kalau dilihat dari praktiknya. Karena kalau di mentor, seseorang tersebut bukan hanya dapat guru, tapi juga dapat teman, dia melompat dari pundak para mentornya. Ini untuk para laki-laki ya. Jadi memang sistem pendidikannya harus diperbaiki, apa yang perlu dipelajari, tidak bisa kita mengandalkan pendidikan yang demikian panjang, sehingga terjawablah kenapa usia belasan tahun para sahabat Nabi, para generasi terbaik, para ulama bisa menikah di usia muda, karena sistem pendidikannya tepat. Kalau untuk perempuan, apa yang dipelajari tidak disamakan dengan laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan untuk belajar berperang, belajar untuk hal-hal yang tinggi-tinggi, sehingga di usia balik sudah disiapkan ilmu syariat untuk perempuan tersebut menikah, maka usia balik sudah layak menikah. Suaminya, calon suaminya sudah profesional di bidang kerja, perempuannya sudah paham apa yang harus dikerjakan dalam syariat sebagai seorang istri. Dan juga kalau ingin belajar keahlian, belajarlah sebagaimana Khadijah, Zainab sebagai tukang samak, sebagai pembuat parfum, seperti Aisyah yang paham ilmu nasab, ilmu kedokteran, ilmu syariat, banyak sekali. Itu mungkin salah satu kritik saya terhadap dunia pendidikan yang membuat pernikahan menjadi sulit, pernikahan menjadi tertunda karena pendidikannya tertunda, keahlian dunia profesional kerjanya tertunda, akhirnya di usia balik terjebak dalam istilah remaja, banyaklah kenakalan remaja, maksiat-maksiatnya, sehingga aneh kalau kita mendengar, Sultan Al-Fatih diangkat menjadi khalifah usia 21 tahun, menaklukkan Konstantinopel usia 23 tahun, atau misalkan Imam Syafi'i sudah berfatwa di hadapan para ulama, padahal ia masih belum balik. Jadi memang jadi PR bagi kita untuk memperbaiki sistem pendidikan agar laki-laki bisa profesional dalam dunia nafkah semudah mungkin, perempuan tidak perlu ikut sistem pendidikan yang panjang, bisa menikah juga di usia yang muda. Ini part 2, insya Allah kita lanjut ke part 3. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita lanjut ke part 3. Salah satu hal yang membuat mudah menikah
adalah bila laki-laki menjalankan perannya dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu laki-laki itu sebagai qawam atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka yaitu para laki-laki dengan sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberi nafkahnya pada keluarganya. Jadi memang salah satu kewajiban laki-laki adalah menjadi qawwam, yaitu sebagai pemimpin yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari fisik, baik dari pendidikan, baik dari ekonomi, baik dari kestabilan emosi. Maka sebenarnya laki-laki yang dia terlambat untuk memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, seperti seharusnya dia sudah rajin untuk mencari ilmu, memulai bisnis, mempelajari agama ini secara lebih mendalam, untuk berolahraga agar fisiknya kuat, dan berbagai hal yang seharusnya laki-laki lebih terampil, dia malah terlena, berleha-leha, sehingga dia cenderung tidak punya kelebihan dibandingkan banyak perempuan. Maka ini laki-laki harus segera memperbaiki dirinya sendiri untuk segera mempunyai kelebihan. Dan insya Allah kalau dia belajar, misalkan belajar bahasa asing, belajar apa, insya Allah akan mudah dia memiliki kelebihan. Kemudian untuk perempuan, maka ia seharusnya sudah mulai memikirkan nikah, apalagi sudah gelar sarjana. Kalau misalkan perempuan tersebut lebih memikirkan dunia pendidikan, apalagi dunia karir, maka laki-laki cenderung minder. Maka oleh sebab itu perempuan seharusnya memikirkan nikah dari semenjak dia kuliah, sehingga setelah lulus kuliah paling lambat itu sudah mulai serius mencari jodohnya. Dan dalam belajar pun perempuan tidak boleh belajar hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi dirinya. Perempuan akan lebih mudah menikah kalau belajar hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari. Misalkan kalau perempuan itu belajar ilmu pendidikan, jelas ilmu agama, misalkan belajar di pondok tahfiz Quran, belajar menghafal hadis, bahasa Arab, insya Allah perempuan tersebut akan mudah sekali menikah. Atau misalkan perempuan tersebut misalkan belajar ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu rumah tangga, ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan rumah tangganya sehari-hari, memudahkan ia menikah karena laki-laki pun melihatnya sebagai ilmu yang diperlukan dalam rumah tangga. Berbeda kalau misalkan perempuan tersebut belajar hal yang sia-sia, seperti belajar hal-hal yang terkait dengan hiburan. Hal yang terkait dengan dunia hiburan itu justru tidak banyak dipakai di dunia rumah tangga, bahkan cenderung ke arah kalau perempuan tersebut menjadi penghibur laki-laki lain misalkan di luar rumahnya, maka itu juga jadi bencana bagi perempuan tersebut. Laki-laki juga yang solih tidak akan cenderung datang. Maka mulailah perempuan memikirkan apa jurusan yang ia tempuh agar bisa membuat ia mudah dalam dunia pernikahan. Bukan berarti kita melarang perempuan belajar, tapi saat perempuan belajar, karena dia berkewajiban mengelola rumah tangganya, menjadi istri, menjadi ibu bagi anak-anaknya, jangan sampai ia belajar yang lain, padahal hal yang wajib ia pelajari, itu hal-hal terkait rumah tangga, belum ia pelajari. Kalau suami belajar ilmu-ilmu mencari nafkah, karena memang dia berkewajiban mencari nafkah. Bagaimana perempuan kewajiban untuk sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, maka seharusnya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kesehatan, ilmu-ilmu pendidikan, ilmu sosial itu seharusnya lebih dia prioritaskan. Mungkin itu dulu untuk part 3. Insya Allah kita lanjut ke part setelahnya. Untuk part ini saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan part. Insya Allah saya akan membahas banyak lebih lanjut, namun pada saat saya lihat waktunya ternyata sudah cukup panjang kajiannya. Insya Allah akan saya percepat, berharap bisa semua ilmu ini tersampaikan, namun sepertinya waktu mewajibkan
saya untuk mempercepat materinya. Kita mulai materi yang berikutnya. Yang berikutnya adalah yang membuat pernikahan itu menjadi mudah adalah dengan kriterianya tidak dipersulit. Kenapa kriteria tidak boleh dipersulit? Karena seluruh laki-laki di muka bumi ini itu bukan malaikat, dan semua perempuan bukan bidadari surga. Pasti ada kekurangannya, pasti ada salahnya. Rasulullah SAW meminta kita untuk menikah mengutamakan agamanya. Insya Allah kalau agamanya sudah mapan, maka insya Allah akan keluarga tersebut bahagia. Namun memang jika laki-laki atau perempuan tersebut bisa mendapatkan kriteria yang bertambah setelah agamanya baik, maka boleh. Tetapi juga jangan sampai terlalu idealistik yang tidak mungkin. Misalkan kalau laki-laki, maka sudah selayaknya mencari perempuan yang kiranya bisa ia bimbing dalam naungannya, yaitu perempuan-perempuan yang secara strata sosial itu sekufu, itu setara atau bahkan sedikit di bawahnya, yaitu dengan orang-orang yang misalkan bisa diberi nafkah, bisa diajari, bisa untuk dibimbing. Itu akan lebih mudah. Dan kalau perempuan juga sama, mencari orang-orang laki-laki yang sekufu, yang setara, tidak perlu lebih rendah dari strata sosialnya, tapi juga jangan sampai terlalu tinggi. Inginnya soleh seperti sahabat Nabi, yang ingin hafal Quran, yang ingin bahasa Arab, padahal dia sendiri baca Qurannya masih berantakan. Ini akan merepotkan. Jadi memang dicari yang sekufu bagi laki-laki, bahkan lebih rendah dari strata sosialnya. Bagi perempuan jangan terlalu tinggi dari strata sosialnya. Dan memang sekufu itu insya Allah memudahkan orang untuk menikah. Lalu hal-hal yang memudahkan satu suami, laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah dengan ia memperbaiki diri, melepaskan diri dari misalkan hal-hal aib-aib dia masa lalunya. Misalkan apalagi perempuan ya, misalkan masa lalu perempuan tersebut buruk, maka andaikan aib tersebut tidak perlu diceritakan, maka jangan sampai terceritakan. Misalkan perempuan tersebut dahulunya berzina, maka salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah tidak perlu diributkan ke calon suaminya, kecuali laki-laki bertanya, maka jawabannya harus jujur. Tapi kalau itu tidak perlu diceritakan, maka tidak perlu diceritakan. Misalkan kalau perempuan tersebut dari keluarga yang tidak baik, maka harus diintrospeksi diri, karena karakter tidak baik dari keluarga bisa jadi melekat tanpa disadari pada akhlak diri sendiri. Ini harus introspeksi diri dan diperbaiki. Kemudian hal-hal yang memudahkan menikah adalah utamanya meluaskan jejaring pergaulan, jejaring dakwah, komunitas, organisasi yang mana banyak kenalan, tentu di tempat-tempat orang-orang yang baik. Dengan berkegiatan insya Allah akan dikenal dan akan memudahkan calon-calon potensial untuk mengajak menikah. Insya Allah. Dan jangan lupa untuk senantiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, yaitu Nabi Nuh, beristighfarlah kepada Tuhan kalian Maha Pengampun. Yursili sama alaikum midrara, maka dia akan mengirimkan kepada kalian hujan yang bercurah-curah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, maka dia akan perbanyak bagi kalian harta-harta dan anak-anak, mengalirkan di bawah kalian kebun dan sungai-sungai, memperbanyak kebunan, mengalirkan sungai-sungai. Insyaallah. Maka jadi kita harus beristighfar kepada Allah yang khusyuk, sebagaimana nasihat Imam Hasan Al-Basri ketika banyak orang yang bertanya kepadanya, diantaranya kalau sulit berketurunan, itu diantaranya belum berjodoh, maka nasihatnya adalah harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan sedikit dari kajian sore ini bisa membuat teman-teman mudah untuk menikah. Semoga tidak ada yang dipersulit jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bisa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah memudahkan jodoh kita. Kalau pada zaman sahabat Nabi, orang tua seperti Umar bin Khattab itu mencarikan jodohnya bagi anaknya Hafsah. Maka teman-teman juga minta carikan kepada orang tua, bukan sekedar doa, tapi benar-benar turun tangan dicarikan jodohnya. Bisa ke ustadz, ustazah, ke murabbi, murabbiyah, kepada mudaris, mudarisah, kepada semua yang bisa kita minta tolong untuk carikan jodoh, kita berusaha untuk minta carikan jodoh. Teman-teman jangan sampai bagi laki-laki terutama terlalaikan dari berusaha untuk mandiri, khususnya dalam nafkah dalam usia muda, dan perempuan juga jangan sampai terjebak dalam lalai menganggap usia masih muda, padahal 25 tahun itu sudah seharusnya layak untuk menikah. Carilah jodoh di usia yang semudah mungkin semenjak balik. Kalau misalkan sistem pendidikan kita terlalu panjang, maka banyak sekali alternatif sistem pendidikan yang sedang dirintis para ulama. Mungkin belum nampak, tapi insya Allah dari waktu ke waktu sistem pendidikan Islam yang saya tadi ceritakan, yaitu kurikulum pendidikan ala Khilafah Abbasiyah, Kutab dan Madrasah, mudah-mudahan segera terwujud sehingga usia muda sudah layak menikah, sudah mapan, sudah lagi tidak dianggap bocah ingusan, dengan mandiri. Insya Allah perempuan dan laki-laki seharusnya bisa menikah di usia yang muda. Semoga Allah mudahkan teman-teman semua untuk menikah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Semoga kita semua diberi jodoh terbaik dan keturunan terbaik yang banyak berkualitas ila yaumil qiyamah. Semuanya jadi beriman, husnul khotimah, menjadi pejuang agama Allah. Semuanya mati di jalan Allah, insya Allah. Yang benar dari Allah, yang saya dari saya sendiri. Wallahu a'lam.